Assalamualaikum Ibu Ijma. Waalaikumsalam Ibu Marni. Ya. Apa kabar? Silakan duduk, Dek. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semangat selalu. Alhamdulillah. Begini, seperti ini ya. Saya rencana akan melaksanakan proses coaching. Oh begitu. Ada Iya. yang bisa saya bantu, Dek? Kira-kira begini, boleh nggak Ibu membantu saya mengamati kegiatan proses coaching saya? Oh iya, boleh banget. Iya. Kapan itu? Mungkin besok pagi kalau misalnya sepertinya di jadwal Ibu lagi free? Saya lihat dulu ya. Ya. Oh iya. Oke, siap. Oke. Insya Allah. Oke. Apa yang saya bisa lakukan pada saat proses besok sebagai seorang pengamat? Pada saat Ibu melaksanakan memposisikan diri sebagai pengamat dalam proses ini, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk mengamati saya Iya. pada saat mengaplikasikan kompetensi itu dalam proses coaching. Di antaranya kehadiran penuh. Oh iya. Jadi nanti Ibu memperhatikan kehadiran penuh saya pada saat proses coaching itu. Kemudian yang kedua, pendengar aktif. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah saya mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada rekan coach saya. Oh iya. Itu 3 hal yang saya ingin Ibu membantu saya mengamati pada saat saya melakukan praktek coaching. Jadi ada 3 hal yang harus saya periksa besok ya, atau amati. Pertama tadi presensnya, pendengar aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Pertanyaan saya, Dek, apa saya harus menyiapkan sendiri lembar observasinya atau seperti apa? Untuk lembar observasi boleh menggunakan lembar observasi non formal. Yang penting Ibu bisa membantu saya nih mengamati. Jadi Ibu bisa mencatat poin-poin penting pada saat saya melakukan proses coaching seperti itu. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya. Nanti ketemu di mana besok ya? Kita bertemu di aula, Bu. Kebetulan aula lagi kosong, jadi bisa digunakan untuk proses coaching itu. Iya, Baik. siap. Oke. Insyaallah. Terima kasih ya. Iya. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Bu Wana. Apa kabar Bu ini? Alhamdulillah baik. Bisa saya duduk Ibu? Duduk dulu Bu, duduk Bu. Ada apa ini Bu Wana? Tumben kesini? Iya, saya ingin meminta kesediaan Ibu untuk mendengarkan curhatan perasaan saya. Apakah Ibu punya waktu? Kebetulan saya lagi tidak mengajar nih Bu Wana. Silakan Ibu curhat. Siapa tahu ini saya ada solusi untuk itu. Silakan dikeluarkan semua. Ada Ya masalah Bu, apa? begini Bu, saya itu kan di sekolah diberikan tugas tambahan sebagai wakasekutum. Namun pelaksanaannya ini kurang maksimal Ibu. Jadi ada perasaan tidak enak di hati saya terhadap kepala sekolah dengan teman-teman saya di sekolah. Jadi seperti itu Bu. Mohon maaf nih Bu Wana, supaya pembahasan kita tidak melebar kemana-mana. Saya ingin mendapatkan titik benang merah dari pembicaraan kita ini, bahwa kita akan membahas masalah Ibu, tentang perasaan Ibu bahwa apa tadi? Mungkin Ibu bisa. Saya merasa tidak enak Ibu, karena saya tidak melaksanakan tugas saya sebagai wakasekurikulum secara maksimal. Jadi seperti itu. Ibu merasa bahwa Ibu ini bermasalah dengan diri Ibu sendiri, bahwa Ibu tidak melaksanakan tugas dengan maksimal. Boleh Ibu sedikit bercerita? Kira-kira sebenarnya seperti apa tugas dan tanggung jawab Ibu sebenarnya? Ya. Sebagai wakasekurikulum itu kan salah satu tugasnya itu memantau jalannya proses pembelajaran di sekolah. Jadi sebisa mungkin wakasekurikulum itu ada dari pagi sampai jam terakhir. Namun kenyataannya saya tidak bisa seperti itu Ibu. Jadi perasaan itu muncul tidak enak rasanya. Jadi Ibu merasa tidak enak karena tidak melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal. Nah Ibu, maaf saya ingin bertanya, sampai sejauh ini apakah ada rekan-rekan yang merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman dengan kegiatan Ibu, atau Ibu sendiri yang Ibu rasakan ini? Apakah ada keluhan dari teman-teman atau kepala sekolah misalnya?
Sampai sejauh ini Ibu tidak ada sebenarnya. Oh, Hanya tidak ini ada. perasaan saya sendiri saja. Oh ya, seperti itu. Iya. Ya. Jadi ibu sebenarnya galau dengan perasaan ibu sendiri. Jangan-jangan ada yang mengatakan bahwa, wah kenapa nih Bu Wakasek kurikulum tidak melaksanakan tugas dengan baik. Seperti Iya, itu Bu ya? Iya betul. Ya, oke, Ibu. oke. Jadi mungkin ibu bisa cerita lagi apa dari keresahan ibu yang lain apa saja? Eh, ini sebenarnya di sekolah itu teman-teman sudah tahu bahwa alasan saya punya alasan mengapa saya tidak, maksudnya jarang ada di sekolah. Ya. Sebenarnya itu mereka sudah tahu bahwa sebenarnya saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus Ibu. Seperti itu. Iya, jadi saya itu kegiatan saya kalau pagi saya antar anak saya ke sekolah karena kebetulan anak saya itu sudah SD kelas Masya 2. Allah. Saya antar ke sekolah, kemudian saya jagai anak saya itu karena anak saya itu adalah anak berkebutuhan khusus dan kebetulan sekolahnya anak saya itu jauh dari rumah saya. Jadi daripada saya bolak-balik, kemudian saya juga khawatir dengan anak saya karena memang anak saya anak istimewa. Jadi saya lebih baik menjaga anak saya di sana sampai selesai jam pelajarannya. Oh, jadi seperti itu Bu. Mohon maaf ini Bu. Sepertinya ibu lagi kurang ini. Saya juga sebenarnya kaget mendengar penjelasan ibu. Ibu mungkin bisa sambil minum-minum dulu. Iya, terima kasih. Atau ibu tenangkan diri dulu. Dari percakapan kita ini saya bisa menangkap bahwa ternyata salah satu penyebab sehingga ibu merasa kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai Wakasek kurikulum adalah karena persoalan anak. Iya, Ada betul. persoalan anak, ibu mengantar anak ibu ke sekolahnya Iya, seperti itu. Iya. Nah, boleh nggak saya bertanya sama ibu? Kan saya juga punya anak nih. Iya. Biasanya kalau saya mengantar anak ke sekolah itu kan biasanya pagi. Setelah itu kan bisa ditinggal Bu. Iya. Baru kita menjalankan tugas di sekolah. Nah, kenapa Ibu Wana tidak menjalankan seperti itu? Karena anak saya itu berkebutuhan khusus Ibu. Oh, seperti Iya, itu. dia tidak, maksudnya tidak seperti anak normal yang lain. Oh, jadi seperti itu. Iya, Bu? jadi kalau saya meninggalkan anak saya di sekolahnya, saya tetap kepikiran anak saya. Jangan-jangan ada kebutuhan yang dia butuhkan, tidak bisa dia penuhi karena anak saya itu sebenarnya belum bisa berbicara. Masya Allah. Iya, jadi dia belum bisa menyampaikan keinginannya. Kalau dengan saya kan saya sudah mengerti bahasanya dia. Jadi saya merasa saya harus menjaga anak saya. Jadi itulah penyebabnya sehingga saya kurang maksimal melaksanakan tugas saya di sekolah. Jadi ceritanya ibu ini mengantar anak ibu ke sekolah, ditunggu di sana Bu. Iya, betul Tunggu sekali. sampai selesai. Iya. Baru kembali ke sekolah menjalankan tugas. Iya. Wah, lumayan juga Bu ya. Jadi pasti memang ibu merasakan sesuatu yang jangan-jangan saya sudah tidak maksimal ini menjalankan tugas. Iya. Andai kan saya di posisi ibu juga mungkin saya akan merasa seperti itu. Iya. Namun saya ingin bertanya sama ibu, apakah kondisi ibu ini diketahui oleh teman-teman yang ada di sekolah, guru, kepala sekolah, apakah semua mengetahui tentang kondisi anak ibu ini? Iya Ibu, sebenarnya mereka sudah tahu karena anak saya itu kan besar di sekolah, jadi perkembangan anak saya itu mereka tahu. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah ada komplain ke saya karena mereka sebenarnya mengerti. Hanya saya saja merasa tidak enak sekali perasaan saya karena saya kan guru bersertifikasi. Oh, iya, iya. 12 jam saya itu adalah melaksanakan tugas sebagai Wakasek kurikulum. Ya, betul Iya. juga Bu ya. Dari kedua tanggung jawab yang luar biasa ini yang sama-sama sama-sama beratnya menjalankan tugas sebagai Wakasek dan juga menjaga anak gitu ya Bu ya. Nah sekarang dari masalah-masalah yang muncul dalam diri Ibu Wana tadi, kira-kira nih Bu Wana, apakah ada solusi yang sempat terlintas di pikiran Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Iya, sebenarnya ada Ibu. Ya. Saya berpikir meskipun saya tidak bisa melaksanakan tugas saya sebagai Wakasek kurikulum secara sempurna, tapi mungkin saya bisa melaksanakan sedikit tugas saya. Saya sudah berpikir mungkin seharusnya pagi-pagi sekali saya ke sekolah. Jadi saya ke sekolah melaksanakan tugas saya, memperhatikan guru-guru piket apakah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik karena saya sudah mengatur jadwal guru piket. Kemudian mungkin bersama dengan teman-teman saya bisa menyambut kehadiran siswa di sekolah bersama teman. Kemudian saya masih bisa mengecek teman yang masuk ke kelas yang mengajar jam pertama. Setelah itu saya bisa bersama anak-anak saya mengantarnya ke sekolah.
Jadi sebagian tugas saya laksanakan pagi-pagi. Wah, luar biasa sekali ini Iya. solusi yang Ibu Wana munculkan dalam diri Ibu Wana. Jadi solusi yang kira-kira Ibu Wana tadi utarakan akan berangkat lebih cepat dari Iya. biasanya seperti Iya. itu, Bu. Kemarin ini Bu, kenapa saya tidak bisa melakukan itu? Karena anak saya itu kan tidurnya lama. Iya. Biasa pagi-pagi itu lama dikasih bangun. Oh, jadi seperti itu. Akhirnya saya tidak bisa melaksanakan tugas saya. Jadi ada beberapa tugas yang tidak dilaksanakan. Iya, ya. tapi insya Allah kedepannya nih saya akan berusaha membangunkan cepat anak saya, kemudian diurus oleh mungkin kakaknya atau siapa, kemudian saya ke sekolah. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, sekarang selain solusi berangkat lebih cepat, siapa tahu ada solusi lain yang ada di benak Ibu nih. Bisa Iya. coba dikeluarkan. Iya, iya Bu. Ini juga mungkin saya bisa melakukan ini pada saat sambil saya menunggu anak saya pulang, maksudnya saya menjaga anak saya bisa berkoordinasi dengan guru piket. Kan sekarang sudah serba canggih sebenarnya. Iya. Saya bisa memantau sekolah saya melalui HP. Saya akan menanyakan ke guru piket bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, aman atau bagaimana. Kemudian kalau ada guru yang izin atau sakit ke saya bisa menghubungi guru piket, tolong diantisipasi kelas ini karena gurunya sakit atau izin. Oh, iya. Seperti itu sepertinya Ya. bisa saya lakukan. Luar biasa, Bu. Ide-ide yang muncul dari benak Ibu tentang solusi dari masalah Ibu sendiri. Saya sepakat dengan apa ide-ide yang Ibu utarakan ini. Yang pertama kan memang sih tidak akan mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berniat untuk segera melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya sebenarnya di sini mendengar curhatan-curhatan Ibu, saya sangat mendukung dari dua solusi tadi yang Ibu utarakan, mulai dari berangkat lebih awal, kemudian membangun komunikasi lebih efektif dengan teman-teman yang bisa membantu pekerjaan Ibu sebagai Wakasek. Saya sangat setuju dan saya salut nih sama Ibu Wana. Ibu tetap terlihat tenang, menjalani perasaan Ibu, kemudian tidak terbawa emosi, kemudian tetap dalam keadaan seperti baik-baik saja. Nah, sekarang kapan ini Ibu akan mulai melaksanakan solusi-solusi tadi yang Ibu utarakan? Insya Allah mulai besok Ibu, karena besok. saya merasa semakin lama saya tunda, perasaan tidak enak ini akan semakin ada dalam hati saya. Setidaknya bisa saya kurangi. Iya. Ya, insya Allah mulai besok Ibu saya akan memulainya. Luar biasa sekali, Bu. Sepertinya ini memang kalau saya pikir-pikir, Bu, mungkin bukan sesuatu yang bisa instan ya. Iya. Bisa instan, maksudnya dilaksanakan besok langsung kelihatan hasilnya. Iya, Tapi betul. kembali lagi segala sesuatunya kalau tidak dimulai tidak akan terjadi. Iya, betul, Jadi Ibu. harus dimulai dari niat, kemudian segera untuk direalisasikan. Iya. Jadi semangat Ibu Wana ya. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan komitmen yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira dalam pelaksanaannya ini, apakah Ibu kira-kira akan meminta bantuan dari siapa gitu, dari siapa-siapa aja untuk menjalankan rencana Ibu ini? Iya, seperti itu. Kalau saya ke sekolah, saya bisa minta bantuan kepada keponakan saya karena kebetulan ada di rumah untuk mengurus anak saya. Oh, iya. Saya bisa minta tolong dipakaikan baju karena anak saya itu Oh, kan belum tahu semua itu, Oh, iya, Ibu. iya. Jadi mungkin ada keponakan saya bisa membantu saya. Ya. Kemudian untuk di sekolah mungkin saya bisa meminta tolong ke bagian tata usaha, kan ada sana bagian Ya. kurikulum, untuk sama-sama berkoordinir melaksanakan tugas sebagai di bagian kurikulum ini. Luar biasa, Bu, ini ya. Memang segala sesuatunya kalau kita kerjakan secara bersama-sama itu Iya. akan terasa lebih ringan. Jadi di rumah ada yang membantu, Iya. sekolah juga ada yang membantu, dan segala kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan bisa semuanya terlaksana dengan Iya. baik, tidak ada yang terabaikan. Iya. Semoga perasaan Ibu juga semakin ini mendapat kita berbicara ini, semoga secepatnya dilaksanakan, Bu ya. Iya Ibu, insya Allah besok Ibu. Jadi saya ada perasaan lega setelah berbicara dengan Ibu.
apa yang saya hanya rencanakan selama ini yang masih ragu-ragu untuk saya lakukan, ini semakin mantap Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, mendapat dukungan dari Ibu, saya merasa saya harus betul-betul melaksanakan karena seperti Ibu katakan tadi bahwa segala sesuatu tidak ada yang instan, perlu proses. Iya, betul. Iya, jadi kalau saya tidak melaksanakan mulai besok kapan lagi? Iya, betul. Semakin lama ditunda, perasaan tidak enak ini semakin ada. Iya, betul. Iya. Ibu harus semangat ya. Iya, Jadi terima kasih banyak. kapan-kapan kalau misalnya Ibu ada perasaan mengganggu lagi, insya Allah saya selalu ada di sini. Saya akan membantu semampu saya, Bu. Iya. Semangat Bu ya, semangat Iya, untuk melaksanakan. terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih Bu. banyak. Jadi ya oke Iya. Bu, Iya, makasih. saya akan masuk ke kelas dulu Ibu Ya, karena jam silakan. saya sudah dimulai. Ya, silakan Terima Bu kasih, Ana. Bu. Iya. Baik, Ibu Marni, setelah proses coaching yang Ibu Marni lakukan bersama dengan Ibu Irwana tadi, sepanjang belasan menit yang ada, saya memeriksa atau mengamati dari proses itu. Saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai prosesnya. Yang pertama, bahwa bagaimana prosesnya, kehadirannya kita dalam kegiatan coaching itu. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika coach saya datang mengutarakan masalahnya, di situ saya memfokuskan perhatian saya kepada coach saya supaya saya bisa menangkap lebih cepat apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan, sehingga memacu hal-hal yang ada dalam tubuh saya untuk memberikan respon yang cepat sesuai dengan apa yang dia butuhkan, seperti itu. Jadi saya mengamati apa yang dia ucapkan, bagaimana mimiknya, sehingga saya bisa menangkap dan bisa merespon lebih cepat, seperti itu Bu. Iya, saya juga lihat itu tadi, ekspresinya Ibu Marni tertangkap di kamera. Ya, benar sekali, sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, bagaimana mengenai posisi sebagai seorang pendengar aktif dan tentang pertanyaan berbobot yang kita ajukan? Ya, baik. Mengenai tentang pendengar aktif, saya sudah berusaha untuk selalu merespon. Saya mendengarkan dari kata per kata, dari setiap masalah, karena ini masalahnya tadi Bu Nirwana lumayan padat ya. Jadi saya harus mendengarkan dengan detail satu per satu. Kemudian saya memberikan benang-benang merah tentang masalahnya itu dan beliau mengiyakan sesuai dengan apa yang saya dengarkan. Dia mengiyakan dan saya bisa memberikan beberapa solusi, beberapa tanggapan dan juga mencocokkan solusi yang Ibu Nirwana utarakan dengan solusi yang sempat muncul nih di pikiran saya, ternyata sama aja. Jadi kita sama-sama saling menguatkan dari proses pendengaran itu, ternyata ada sesuatu nih yang sama dengan yang saya dan Ibu Ana rasakan, seperti itu. Benar sekali ya Bu Marni, itu sangat jelas juga terlihat tadi. Ibu memang sangat mendengar apa yang dibincangkan sama Ibu Nirwana, dan beberapa pertanyaan berbobot itu memancing dari seorang Ibu Nirwana untuk menghadirkan solusi-solusi selektif dari dirinya sendiri, seperti itu. Dan menurut kita, apa yang perlu diperbaiki dalam proses coaching itu? Baik, kalau menurut saya dari proses coaching yang saya laksanakan tadi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sebisa saya. Mungkin akan lebih baik lagi jika saya berkomunikasi aktif lagi dengan Ibu Nirwana tentang bagaimana komitmen dia setelah dia melaksanakan itu, karena kami kan satu rekan kerja ya, tidak ada salahnya setelah memberikan, kita sama-sama menemukan solusi, menanyakan gimana nih bagaimana tindakan yang kemarin, karena dalam menjalankan aksi itu sebenarnya tidak ada salahnya kalau ada orang-orang yang membantu kita, terutama saya kebetulan tadi dipercaya sebagai orang yang dia percayakan mencurahkan isi hatinya, masalahnya. Jadi mungkin baiknya saya ikut memantau nih perkembangannya, perkembangan aksinya bagaimana, seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan itu ya, Ya, bagaimana komunikasi lanjut bagaimana antara kalian ya, berdua. betul. Karena memang antara coaching dan coach itu nggak berhenti pada saat proses coachingnya terjadi, tapi betul. berlanjut terus menerus, supaya terjadi apa ya, sambung rasa. Iya, betul. Iya, betul sekali.
Nah, saya penasaran nih tentang pendapat dari coachingnya setelah di coach tadi. Oke. Seperti apa? Baik. Sebelum saya ke perasaan coach saya, mungkin saya ingin mengutarakan perasaan saya dulu nih, karena tadi belum ditanyakan nih Oh gimana. iya, benar. Jadi perasaan saya pada saat menjadi coach tadi itu, saya seolah-olah merasa seperti seorang yang bisa mengarahkan orang lain dalam mengatasi masalahnya nih. Oh iya. Padahal sebenarnya saya tidak memberikan solusi apa-apa nih. Itu solusi adalah solusi yang bersumber dari Ibu Nirwana sendiri. Saya hanya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga apa yang ada dalam benak Bu Nirwana itu bisa keluar solusi-solusi terbaik menurut dia, potensi yang ada dalam dirinya. Betul. Itu saya kuatkan. Padahal itu bukan solusi dari saya, tapi saya merasa sangat senang. Rasa sangat senang bisa menguatkan perasaan Ibu Nirwana untuk memilih solusi itu. Jadi saya merasa sangat senang. Kemudian setelah saya melihat reaksi dari coach saya dalam hal ini Bu Nirwana, saya melihat beliau juga merasa sangat bersemangat karena dari apa solusi yang dia utarakan dan dibantu dengan apa pemikiran saya, dia semakin bersemangat untuk segera mengeksekusi rencana-rencana baik yang akan dia lakukan untuk mengatasi kegelisahan atau keresahan dirinya, seperti itu. Jadi dia merasa sangat senang dan ingin segera melaksanakan aksinya untuk memperbaiki masalahnya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Memang untuk sebuah proses coaching yang berhasil adalah apabila ada kemanfaatan dari dua belah pihak, dan sangat jelas terjadi di proses observasi yang saya lakukan. Memang ada solusi sangat selektif dan juga sangat memberikan motivasi kepada coachingnya, dan mungkin itu semoga terus dilakukan oleh Ibu Marni, karena menjadi tempat curhat itu sangat jarang. Jadi selamat karena menjadi orang yang dipercaya orang lain ya. Terima kasih Ya. banyak Ibu Juma sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke. Saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.